A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki informasi yang sangat unik dan tentunya aneh dari Panji Gumilang. Di mana di sini tertera kalau Panji Gumilang itu sebenarnya gila hormat, sangat gila kepada kehormatan, di mana ketika dia di acara Al Zaitun itu julukannya bukan lagi kiai, ustadz, tetapi syekh, ya. Syekh, profesor, doktor Panji Gumilang, dan apalagi itu titelnya di belakang nanti saya akan terangkan di sini. Lengkap. Ya, penulisan titelnya lengkap. Bahkan ketika tim investigasi bertemu Panji Gumilang, salah menyebut nama saja. Bukan salah sebenarnya, kurang. Hanya menyebutkan Panji Gumilang. Panji Gumilang langsung gebrak-gebrak meja dan menyatakan ini adalah nama TikTok. Tetapi ketika ada suatu perkara yang sangat penting, di sini Panji ini tidak gila hormat lagi. Apa? Ada apakah gerangan? Ya, ada apakah gerangan? Allah. Teman-teman, di video ini saya akan memberikan informasi kepada kalian dan kalian simak baik-baik. Dan di sini teman-teman patut untuk memikirkan kembali atau boleh menilai dengan pola pandang masing-masing. Karena perihal ini adalah sesuatu yang dimana Panji Gumilang sendiri menyuruh atau memerintahkan kepada seluruh umatnya atau jemaahnya untuk memanggil dirinya ketika di suatu acara tertentu yang beramat terhormat, Syekh Profesor Dr. Panji Gumilang. Tetapi ketika di perkara ini dia melepas semua titelnya. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari kita langsung simak seperti apa informasi aneh dan nyeleneh mengenai titel Panji Gumilang ini. Nah, di sini kita akan masuk kepada sistem informasi penelusuran perkara. Ini ada website resminya dan kita bisa simak di situ secara terbuka apa-apa saja yang telah menjadi suatu perkara hukum. Ya, di sini tertera ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Ini website resminya ya. Di sini ke bawah lagi. Oke. Nah, di halaman ke-16. Nah, ini halaman ke-16. Pada tanggal 17 Juli 2023, perbuatan melawan hukum. Ya, di sini penggugat adalah Abdussalam Rashid Panji Gumilang. Sidang pertama, tergugat Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud Mahmudin SHSUMIP. Pokoknya begitulah panjang titelnya. Dan coba kita klik. Di sini kita baca ya teman-teman informasi detail perkara. Tanggal pendaftaran Senin 17 Juli 2023. Klasifikasi perkara, perbuatan melawan hukum, nomor perkara, tanggal surat, nomor surat dan lain sebagainya. Di sini penggugat dinyatakan sebagai Abdussalam Panji Gumilang, tanpa syekh, tanpa titel profesor, tanpa titel doktor, hanya sekedar nama pribadinya, hanya sekedar nama saja, tanpa titel-titelan. Tetapi ketika kita melihat kuasa hukum penggugat, yaitu Muhammad Ali Syaifuddin SHMH, diterakan itunya, apa namanya tuh? Titel-titelnya lengkap. Karena itu adalah sesuatu yang bisa menjadi penguat. Atau apalah itu, saya tidak tahu bagaimana maksudnya. Nama pihak Abdussalam Rashid Panji Gumilang. Tetap tidak ada titelnya ya teman-teman. Tergugat. Nah, kalau tergugatnya lengkap lagi. Padahal Panji Gumilang ini juga profesor, juga doktor, tentunya juga haji, tapi hajinya di Al Zaitun. Ya, Haji Indramayu, bukan haji ke Mekah. Muhammad Mahfud Mahmudin SHSU MIP. Lengkap di sini ya. Jadi semua titel harusnya masuk ke sini. Sekali lagi, titel harusnya masuk di sini, teman-teman. Tetapi apa? Panji Gumilang tidak diterangkan titelnya. Ada apa? Ada apakah gerangan? Padahal beliau ini adalah orang yang apabila ada salah satu saja, ya, penyebutan namanya kurang atau bagaimana, itu diprotes sampai gebrak-gebrak meja biasanya. Tetapi di sini nggak ada nama titelnya. Bagaimana kalau menurut kalian? Bagaimana? Dan apakah di sini kita tidak boleh untuk menduga-duga kalau Panji Gumilang ini titelnya hanya sekedar titel saja? Ya, hanya sekedar saja. Dia menjuluki dirinya syekh, tetapi perbuatannya tidak menggambarkan kalau dirinya adalah seorang syekh, orang yang paham dengan agama. Dan malah sangat jelas di situ kalau mereka ini atau si syekh ini, si profesor doktor ini yang katanya di titel itu selalu disematkan, ketika di semua acara apapun namanya lengkap, Profesor Dr. Panji Gumilang bla 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 begitu. Tetapi di sini tidak diterapkan. Ada apa? Sekali lagi, apabila Panji Gumilang ini tidak memberikan titelnya,
Apakah ini sesuatu yang perlu dipertanyakan? Apakah titelnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Perlu ditelusuri atau tidak? Asli atau palsu? Begitu. Saya tidak mau menuduh titelnya itu asli atau palsu. Tapi kalau saya pribadi, orang yang punya titel asli, orang yang punya ilmu yang asli, tidak akan pernah takut untuk mendialogkan keilmuannya. Karena apa? Telah teruji. Siapapun yang telah mengakui dirinya syekh, mengaku dirinya profesor, doktor, otomatis apabila ada tantangan untuk berdialog ilmiah, pastilah dia tidak akan takut. Tidak akan pernah mundur selangkah pun. Tetapi di sini Panji Gumilang bukan hanya sekedar maju, tapi maju dikit mundur banyak, maju dikit mundur banyak begitu. Mundurnya banyak sekali dia. Dikirimi surat oleh MUI, mundur dia 1 tahun lagi katanya. Dikasih surat yang kedua, tidak ditanggapi, tidak direspon. Bahkan ketika tim investigasi datang ke sana, dia tidak mau menemuinya. Ngambek kayak anak kecil, ngambek. Na'udzubillah. Ya misalkan kita mau menduga-duga atau kita mau mencurigai apakah titel profesornya, titel doktornya, bahkan titel syekhnya, kita tidak mempercayai itu, yaitu hak kita masing-masing. Kita memiliki hak untuk percaya dan kita juga memiliki hak untuk tidak percaya. Fungsinya untuk apa ini? Untuk mencari kebenaran. Apakah benar titelnya Panji Gumilang ini absah gitu? Tentunya perlu ditelusuri apabila ada yang ingin menelusuri. Saya pribadi tidak ada kepentingan di situ. Saya cuma ingin membagikan keresahan saya. Kok bisa di sini titel-titel Panji Gumilang tidak dimasukkan satupun. Titel syekhnya tidak dimasukin, titel profesornya tidak dimasukin, doktornya tidak, titel akhirnya juga tidak. Padahal 2 orang di bawahnya dimasukkan semua. Lengkap. Lengkap sekali. Dan di sini teman-teman, ternyata kuasa hukumnya bukan Hendra itu ya. Tetapi Muhammad Ali Syaifuddin. Beda orang lagi ini. Kok bisa beda-beda orang? Coba kita baca pasal apabila ada orang yang menggunakan titel palsu. Ya, kira-kira ada sanksi pidananya nggak? Nah, di sini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal ke-69. Yang pertama, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu, maka itu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ya, apabila titelnya Panji Gumilang itu palsu dan bisa terbukti. Apakah kita boleh atau tidak boleh untuk mencari kebenaran titelnya Panji Gumilang? Ya, boleh atau tidak? Kalian komentar di bawah. Karena apa? Di sini Panji Gumilang di mana-mana menjuluki dirinya syekh. Lah, kalau titel syekh ini tidak perlu kita untuk kemana-mana. Mungkin kata si Panji Gumilang. Ya, tidak perlu nuntut ilmu ke Arab Saudi, tidak perlu ke Mesir, tidak perlu menghafal hadis, tidak perlu ini. Tapi kalau sistem pendidikan seperti gelar profesor atau doktor atau titel apa itu, apabila itu terbukti palsu, maka di sini Panji Gumilang telah melakukan beberapa pelanggaran. Pelanggaran terhadap syariat, pelanggaran terhadap hukum negara, yaitu di mana dia telah membawa gelar palsu. Tetapi apabila benar, ya kita beri applause, kita beri tepuk tangan, ya, kita beri tepuk tangan. Tetapi pertanyaan saya, ini kalian saja yang jawab, teman-teman saja yang jawab. Apakah gelar-gelar Panji Gumilang ini asli atau malah kebalikannya? Tapi mudah-mudahan sih asli, ya mudah-mudahan asli. Karena apa? Dia kan orang yang intelijen, orang yang sangat cerdas. Cerdasnya melampaui segala orang cerdas yang ada di Indonesia. Sehingga dia merasa aku sendiri, aku tidak akan mati, aku tidak akan masuk neraka, aku tidak akan pernah terkalahkan. Aku tidak akan tergantikan. Aduh ya Allah. Gak ada yang setara dengan Panji Gumilang. MUI, sekelas MUI tak setara dengan Panji Gumilang. Panji Gumilang ini di atas segalanya dia. Paling ganteng dia, paling keren. Top